Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifal Raizul-Huda, NIM 22043111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu hukum jaminan. Apa itu jaminan hukum? Jaminan hukum adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pembeli jaminan dan penerima jaminan sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum jaminan. Pertama, hukum jaminan, hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Yang kedua ada lembaga jaminan benda atau hak tanggungan. Dan yang ketiga, hak jaminan benda bergerak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis jaminan. Jenis jaminan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaminan perorangan dan yang kedua jaminan kebendaan. Nah, apa yang dimaksud dengan jaminan perorangan? Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang. Dan yang kedua, pengertian jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu perjaminan yang dilakukan oleh si piutang terhadap debitornya atau antara si piutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban dari si berhutang. Nah, selanjutnya lembaga jaminan di Indonesia. Yang pertama, hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan adalah yang dibunyikan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang dimaksud dengan beban tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian hak tanggungan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan untuk mendahului kepada pemegangnya. Dan yang kedua, hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam siapapun objek itu berada. Dan yang ketiga, hak tanggungan memenuhi asas spesialitas dan publilitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian hak tanggungan ini memiliki asas. Yang pertama, asas publilitas, yang kedua asas spesialitas, yang ketiga asas tak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, objek hak tanggungan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa hak atas tanah dapat dibebani dan ditanggungkan. Yang pertama adalah hak guna usaha, yang kedua hak guna bangunan, yang ketiga hak pakai atas tanah negara, yang keempat hak pakai atas tanah milik, yang kelima hak atas tanah seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada, dan yang keenam rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Selanjutnya, proses pembebanan hak tanggungan. Yang pertama yaitu tahap pemberian hak tanggungan. Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan untuk penelusuran hutang tertentu. Kemudian yang kedua, tahap pendaftaran. Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh kantor pertahanan dengan membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat atas tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, akta pemberian hak tanggungan dan janji-janji yang terkandung di dalamnya. Menurut pasal 11 ayat 1, akta pemberian hak tanggungan ini wajib memuat hal-hal berikut. Yang pertama, nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan. Yang kedua, domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A. Dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan sesuai domisili pilihan di Indonesia. Dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan akta pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih. Yang pertama, penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 1. Yang pertama, nilai tanggungan, dan yang kedua, uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Janji yang dimaksud adalah pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang pertama, janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan dan atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa. Yang kedua, janji yang membatasi kewenangan pemberian hak
dihapus dengan alasan sebagai berikut dimuat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Hak tanggungan dapat dihapus dengan alasan sebagai berikut dimuat dalam pasal 18 ayat 1. Yang pertama yang berbunyi hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Yang selanjutnya yaitu gadai. Apa itu gadai? Menurut pasal 1150 KUHP Perdata, suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya. Peraturan dari gadai ini adalah jaminan gadai dilakukan oleh lembaga pengadilan. Penggadaian adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit pada masyarakat yang corak khususnya telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950. Mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1161. Tahap pertama, perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Yang kedua, penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerimaan gadai. Selanjutnya, sifat dan tujuan gadai. Yang pertama, sifatnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengolahan perusahaan. Tujuan dari gadai ini turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan sosial. Kemudian prinsip-prinsip fidusia. Yang pertama, bahwa secara real pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Yang kedua, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru. Yang ketiga, apabila hutang sedang dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Dan yang terakhir, jika hasil penjualan barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus diberikan kepada pemberi fidusia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.